Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, minggu ini kita beribadah dari rumah masing-masing kembali. Tapi saya berharap Bapak Ibu di rumah dalam kondisi yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita menyambut Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita tetap bisa beribadah. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan ucapan syukur kita bahwa Tuhan selalu pelihara kita di tengah badai corona saat ini yang sangat mengkhawatirkan. Mungkin
Puji Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dengan sebuah ayat yang sama-sama Bapak Ibu Saudara akan belajar dengan saya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan pikiran Bapak Ibu Saudara dengan saya. Hari ini juga kita belajar untuk jangan takut. Dengan tema minggu ini bicara tentang jangan takut. Cocok sekali dengan kehidupan yang sekarang ini ada, dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang ini. Ketika Bapak Ibu Saudara punya sebuah ketakutan, ya, khususnya dengan COVID-19 gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ada sedikit ketakutan ketika Bapak Ibu Saudara terima ini sebuah ketakutan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berpikir bahwa bukan yang ditakutkan tentang virusnya, tetapi yang ditakutkan adalah kehilangan sesuatunya. Bukan takut matinya, tetapi ternyata dibalik takut matinya, Bapak Ibu Saudara lebih banyak takut nggak punya pekerjaan, Bapak Ibu Saudara nggak punya waktu lagi untuk bisa keluar dari rumah. Jadi ya seperti hari ini Bapak Ibu Saudara sudah mulai bekerja dari rumah, anak-anak sekolah dari rumah, belajar di rumah, bahkan kita ibadah pun dari rumah gitu ya, work from home, study from home, dan worship from home juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi sebuah ketakutan ketika Bapak Ibu Saudara nggak bisa kemana-mana. Ya. Selama beberapa minggu ini, bahkan 2 minggu lebih, Bapak Ibu Saudara nggak bisa kemana-mana. Bapak Ibu Saudara jadi punya perasaan ketakutan tersendiri. Bahkan ada yang mungkin beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang karena nggak bisa keluar kemana-mana juga, kerjanya juga nggak bisa apa-apa lagi. Yang biasanya bisa cari uang lebih di sana gitu ya, untuk mencari uang, sekarang nggak bisa lagi karena nggak bisa keluar. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak mau keluar juga dan tidak melakukan aktivitas di luar. Bagi yang punya tabungan, ya aman. Tapi bagi yang tidak, Bapak Ibu Saudara harus pikirkan itu. Ya. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dengan kalimat jangan takut. Gitu ya. Mari buka bersama-sama dengan saya. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mengutip ini sebuah ayat ini yang cukup menarik, mengisahkan tentang kehidupan Ayub yang maafkan saya, Yakub, bukan Ayub. Yakub yang mungkin punya sebuah ketakutan tersendiri dalam hidupnya gitu ya. Ayat ini bicara tentang Yakub yang Bapak Ibu Saudara mungkin bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Bapak Ibu Saudara akan ketemu dengan kalimat jangan takut. Allah bicara kepada Yakub, jangan takut. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada sebuah ketakutan tersendiri dari seorang Yakub yang sekalipun identitas baru sudah diberikan kepada Yakub. Nama baru yang diberikan kepada Yakub oleh Allah sendiri menjadi Israel, tapi tetap ada sebuah ketakutan. Mungkin ketakutan menjadi seorang bapak seorang tokoh yang besar yang pada akhirnya Tuhan sudah tetapkan kehidupannya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberikan banyak kemudahan, kemurahan, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya mungkin, tapi dia masih tetap takut. Tetapi Allah memberikan sebuah peneguhan kepada hidupnya bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Allah bilang aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Ya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kisah ini, bagaimana seorang Yakub yang sudah diberikan identitas yang baru, tetapi masih timbul sebuah ketakutan dalam hidupnya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara melihat begitu ya dalam sebuah kamus, takut itu adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Jadi takut itu adalah mekanisme pertahanan hidup dasar. Takut itu adalah respon terhadap suatu stimulus, ya, mungkin berupa rasa sakit atau ancaman. Ya kalau Bapak Ibu Saudara dalam ayat
Yesaya pasal 41 ayat 10 ini bicara tentang Yakub yang punya rasa takut, yang teridentifikasi dengan rasa takut. Kemungkinan besarnya dia mempunyai respon terhadap situasi atau stimulus yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin ada sebuah rasa sakit, sebuah ancaman bahaya mungkin. Maka Allah berkata kepada Yakub atau berkata kepada Israel, dia bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Hari ini saya tidak bisa bilang banyak kepada Bapak Ibu Saudara tentang ketakutan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan yang mungkin menghantui ke pikiran Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya ketika ketakutan itu muncul, mungkin itu menjadi sebuah trauma dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, khususnya tentang badai yang beberapa minggu ini yang melanda hidup kita semuanya. Jangan takut. Saya pribadi hanya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk tidak takut. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara belajar dari seorang Yakub, belajar dari seorang Israel yang sekalipun punya identitas gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga sudah mengakui identitas baru yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya. Ya, kita percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya selesai tugas, mati, ya masuk surga. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu. Tetapi hidup yang kita alami sekarang ini, ada sedikit ketakutan yang muncul dalam hidup Bapak Ibu Saudara mungkin. Saya tidak tahu permasalahan, saya tidak tahu ketakutan apa yang bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ketakutan apa yang membuat Bapak Ibu Saudara pada akhirnya menyerah. Saya tidak paham dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketakutan akan masa depan anak-anak. Mungkin ketakutan atas usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara kerjakan sekarang. Mungkin ketakutan-ketakutan yang lain yang mungkin akan menimpa hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari ayat ini. Biarlah kiranya ayat ini menguatkan hidup Bapak Ibu Saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau ini mungkin terjadi di dalam perjanjian lama, yakinlah bahwa hidup Bapak Ibu Saudara juga terima ayat ini, dapatkan rema ayat ini. Bapak Ibu Saudara pegang ayat ini, Bapak Ibu Saudara renungkan ayat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya ketakutan, tapi Allah sendiri yang datang menghampiri Bapak Ibu Saudara mengatakan, jangan takut, jangan bimbang. Ada bonus ketika Bapak Ibu Saudara tidak takut dan tidak bimbang. Dia bilang, ayat ini bilang, aku akan meneguhkan. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak takut dan tidak bimbang, maka dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dia akan memegang dengan tangan kanannya sendiri yang membawa kemenangan. Ada sebuah hadiah yang menanti ketika Bapak Ibu Saudara tidak takut dan tidak bimbang. Ada kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa pegang kemenangan ini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah membayangkan sebuah kemenangan yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah berangan-angan akan ada kemenangan yang terjadi ketika Bapak Ibu Saudara mengalahkan rasa takut itu. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Saya pribadi tidak yakin Bapak Ibu Saudara akan bertahan lihat video ini atau tidak, atau mungkin minggu yang kemarin Bapak Ibu Saudara sudah lihat videonya atau tidak gitu ya. Tetapi ketika saya lihat gitu ya, saya pribadi punya ketakutan tersendiri gitu ya, ketakutan ketika Bapak Ibu Saudara tidak datang ibadah. Saya tidak bisa memastikan Bapak Ibu Saudara bisa ibadah di rumah. Saya tidak bisa meyakinkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa ibadah di rumah, nonton video ini, video yang kami dengan susah payah membuatnya. Bapak Ibu Saudara harus izin dengan lingkungan, harus bikin surat izin kepada kepolisian, harus bicara dengan orang-orang yang punya kepentingan untuk menjaga social distancing ini, atau bahkan sekarang sudah masuk kepada physical distancing. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara akan bertahan lihat video ini atau tidak, tapi kalau Bapak Ibu Saudara bertahan dengan kalimat saya yang terakhir ini, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara jangan takut. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalahkan rasa takut, ketika Bapak Ibu Saudara mengalahkan rasa kebimbangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan yang menantikan hidup Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah hadiah kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Puji Tuhan, virus ini bisa melanda Indonesia. Saya bersyukur orang-orang banyak belajar lagi dengan yang namanya kebersihan. Banyak sekali orang yang di luar sana belajar akhirnya bagaimana caranya mereka harus berdoa dengan baik, dengan teratur gitu. Mereka harus memakai
masker, cuci tangan gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu orang Indonesia, kalau Bapak Ibu Saudara tahu makan ke rumah makan, Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah disediakan sabun di mangkok air yang Bapak Ibu Saudara, bukan sabun yang disediakan tapi jeruk nipis. Sekarang Bapak Ibu Saudara belajar bagaimana Bapak Ibu Saudara makan harus cuci tangan. Bahkan mau masuk rumah, di dalam rumah Bapak Ibu Saudara cuci tangan dulu sebelum Bapak Ibu Saudara pegang benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya sekarang sudah jarang sekali melihat orang meludah sembarangan. Orang Indonesia suka meludah sembarangan. Sekarang jarang sekali orang meludah dengan sembarangan. Puji Tuhan. Ada ketakutan mungkin. Saya punya ketakutan. Ya. Ketakutan yang terjadi mungkin saya sebagai seorang gembala sidang. Ketakutan yang terjadi ketika Bapak Ibu Saudara saksikan video ini dan Bapak Ibu Saudara tidak memberikan persembahan. Sedangkan operasional jalan terus. Operasional gereja jalan terus. Dan harus berpikir bagaimana caranya gereja ini bertahan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin tidak memberikan persembahan. Ya. Mungkin tadinya Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan ya, dengan baik waktu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja. Sekarang Bapak Ibu Saudara harus transfer itu minimal 10-20 ribu untuk setiap bank. Saya tidak tahu, itu mungkin ketakutan yang terjadi, bagaimana cash flow gereja untuk operasional gereja. Ya harus berjuang lagi dari nol lagi nanti mungkin. Ketakutan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar beribadah. Ya, waktu saya lihat statistik data yang ada di YouTube, ketika saya lihat pengunjungnya, penontonnya ada sekitar 112 di setiap ibadah, 3 video yang kami rekam gitu, dengan susah payah kami rekam, tapi kami melihat ketika satu video saja, video ibadah umum yang direkam, orang-orang yang bertahan sampai kepada menit yang terakhir hanya sekitar 6% dari 112 penonton, dari 112 viewer yang bertahan sampai dengan menit ke terakhir hanya 6%. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara beribadah atau tidak. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin bisa melihat video-video yang khotbahnya mungkin bisa lebih baik daripada kami, atau mungkin penyajiannya lebih baik gitu. Kami mengusahakan sedemikian rupa bisa menghasilkan kualitas yang baik begitu. Kami berlatih terus, kami mengembangkan diri kami untuk bisa bikin video yang baik, dengan kualitas gambar yang baik, dengan kualitas suara yang baik begitu. Itu sebuah ketakutan yang kami kerjakan sebagai penata layan, teman-teman penata layan di gereja. Pesan saya terakhir kepada Bapak Ibu Saudara, boleh tidak takut? Boleh. Saya rasa boleh sekali takut. Tapi takut tidak boleh pasrah. Takut harus berserah. Saya ulangi, takut tidak boleh pasrah, takut harus berserah. Ketakutan boleh terjadi, tapi Bapak Ibu Saudara tidak boleh pasrah. Bapak Ibu Saudara harus berserah. Beda pasrah dengan berserah. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau punya ketakutan jangan pasrah, ya udah terserah apapun yang terjadi, tapi berserah. Saya tahu saya punya Tuhan yang akan menolong saya dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup saya. Saya tahu saya punya ketakutan yang mempengaruhi hidup saya. Pada akhirnya, ketika saya berserah kepada Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu dengan saya malam siang hari ini gitu ya, khususnya ketika Bapak Ibu Saudara menonton video ini atau Bapak Ibu Saudara sudah mendownloadnya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara menonton, menyaksikan video ini sendiri dengan handphone Bapak Ibu Saudara, dengan gadget Bapak Ibu Saudara bisa menyingkir sedikit dari anak-anak, mungkin dari suami, dari istri, atau dari orang tua. Bapak Ibu Saudara ambil tempat yang nyaman supaya Bapak Ibu Saudara bisa berdoa sambil mendengarkan suara saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa hari ini. Ada ketakutan, tapi saya meyakinkan bahwa ketakutan Bapak Ibu Saudara ada ketakutan yang wajar. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa kebimbangan, maka ada sebuah kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami,
apapun yang sedang melanda pikiran kami, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini menjangkau seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan video ini, untuk bisa sama-sama menaruh harapan kami, menaruh harapan mereka ke dalam tangan Tuhan. Janji keselamatan yang mereka sudah dapatkan menjadi sebuah hal yang mereka dapat pegang dalam hidup mereka, menjadi sebuah kepastian bahwa bicara tentang keselamatan berarti bicara soal pertolongan Tuhan. Bicara tentang keselamatan berarti Tuhan tidak tinggal diam dalam hidup kami. Tidak hanya menyaksikan dari jauh sana, tetapi Tuhan akan menolong hidup kami. Sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada kebimbangan, tetapi hari ini kami belajar bahwa kami mengupayakan pikiran kami dengan hal-hal yang positif sehingga kami tidak takut dan kami tidak bimbang. Biarlah yang terjadi, yang sekarang ini terjadi dalam hidup kami. Ketakutan yang melanda hidup kami ini menjadi pelajaran yang baik yang kami bisa perhatikan dengan baik. Menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan sehingga kami menikmati pelajaran ini. Kalau pelajaran ketakutan ini mengajari kami untuk berserah kepada Tuhan, Tuhan kami berserah kepadamu. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami berlaku. Bahkan kepada orang-orang yang di dekat kami, orang-orang yang kami kasihi. Hamba berdoa dari tempat ini memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Ketika mereka dihadapkan dengan ketakutan, biarlah Tuhan yang akan memberikan keberanian. Ketika mereka dihadapkan dengan sebuah kebimbangan, biarlah kepastian keselamatan tidak membuat mereka menjadi bimbang kembali. Tidak membuat mereka menjadi takut. Bahwa ada Tuhan. Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang tinggal diam. Tetapi Allah yang akan mengupayakan yang terbaik ketika kami harus belajar dengan baik. Kami harus menikmati pelajaran ini dengan baik sehingga kami bisa menunjukkan buah yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih. Hamba-Mu bersyukur. Dan biarlah Tuhan menyertai hidup kami dan menolong hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan, damai sejahtera-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.